Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi kali ini adalah membuka fakta dan tabir terkait dengan kejanggalan di seleksi PPK 2023. Ada beberapa kabar penting bagi sahabat-sahabat. Lalu langkah dari Menpan RB bagaimana terkait dengan ada fenomena di daerah seperti ini ya sahabat-sahabat. Mudah-mudahan segera terbit reformulasi atau penyelamatan bagi sahabat-sahabat pengisian formasi kosong atau bahkan untuk P3K 2024 tanpa tes bagi sahabat-sahabat yang sudah berstatus P, PR1 maupun PR2. Berikut ulasan lengkapnya. Dikutip dari detik.com, respon Bupati Madinah soal Kadijik jadi tersangka seleksi P3K. Kepala Dinas Pendidikan atau Kadijik Kabupaten Mandailing Natal, Dular Havrianso Siregar DAS telah ditetapkan menjadi tersangka kasus seleksi P3K. Bupati Madinah Muhammad Jafar Suhairi Nasution pun merespon hal tersebut. Saya belum dapat informasinya. Ya kita serahkan pada pihak berwajib, kata Sukairi saat diwawancari di kantor Ombudsman Sumut Jalan Asmara di Kota Medan, Jumat hari ini. Ia pun tak menampik ada beberapa perangkat daerah diperiksa Polda Sumut terkait kasus yang menimpa Dular. Yang jelas OPD beberapa kabid sudah diperiksa sebutnya. Sukairi pun enggan menjawab apakah dirinya turut diperiksa atau tidak, tanya nanti di Polda itu ujarnya. Sebelumnya diberitakan Polda Sumut telah menetapkan Dular sebagai tersangka terkait kasus seleksi penerimaan P3K. Hasil gelar perkara, penyidik Tipikor Detreskrimsus menetapkan dia sebagai tersangka, kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat konfirmasi Detik Sumut dari ini. Perlu diketahui Dular ditangkap soal P3K di Kabupaten Madinah. Hadi turut membenarkan penangkapan itu. Betul, kata Hadi saat dikonfirmasi Detik Sumut Kamis kemarin. Ada beberapa yang dalam proses kita mintai keterangan jelasnya. Hadi membenarkan penangkapan Dular itu terkait dengan seleksi P3K 2023. Dia juga tidak merinci lebih jauh soal itu. Hadi menyebut pihaknya masih mendalaminya terkait seleksi kompetensi P3K itu dugaannya terkait dengan jabatan fungsional di Kabupaten Madinah, tapi semuanya masih diproses. Tim sekarang sedang bekerja, mereka sedang mendalami ini semua, ujarnya. Dugaan suap rekrutmen P3K Kadisdik Madinah resmi tersangka dan ditahan. Ini dikutip dari medanbusinessdaily.com. Medandaily.com menyidik Subdit Tipikor Direktur Reskrim Polda Sumut menetapkan Kadisdik Kabupaten Mandailing Natal Dular Havrianto Siregar atau DS sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi. Dular ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap rekrutmen P3K tahun 2023 di Madinah. Mulai hari ini DS ditahan, kata Hadi. Hadi belum membeberkan secara detail bagaimana kronologi kasus dugaan suap yang menjerat Dular. Namun penyidik Tipikor Detreskrimsus Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Ada beberapa orang yang diperiksa terkait kasus seleksi P3K terkait jabatan fungsional di Madinah, tutur Hadi. Untuk diketahui penyidik Tipikor Polda Sumut melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Kadisdik Madinah Dular Havrianto Siregar hari Rabu tanggal 3 Januari lalu. Dular diduga melakukan pemungutan uang pada peserta P3K guru di Kabupaten Madinah pada seleksi P3K tahun 2023. Polisi membayang Dular ke Mapolda Sumut menjalani pemeriksaan hingga diri ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini pun juga direspon oleh Polda dari Sumut ya sahabat-sahabat. Ulan calon P3K mengaku dipungli, DPRD Sumut dorong inspektorat lakukan pemeriksaan. Masih datang dari Medan, Ketua Kod DPRD Sumut Baskami Ginting angkat bicara perihal dugaan pungli yang dilakukan Kepala sebagai Kasubag Pengerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Sumatera Utara Sumut Denny Setiawan ST pada 30 calon pegawai P3K perjanjian kerja atau P3K. Adapun besaran pungli senilai 2 juta per orang dengan modus uang syukuran yang dikutip melalui pegawai honorer berinisial HA yang diserahkan pada Denny Setiawan. Hari ini sudah beda kasus ya sahabat-sahabat, bahwasanya tadi di Mandailing Natal, sekarang di Sumatera Utara di Dinas PUPR. Mendengar kabar tersebut, Baskami Ginting terlihat gerang. Ia pun meminta Pemprov Sumut melalui inspektorat untuk segera meriksa pejabat yang dimaksud. Inspektorat harus turun tangan, periksa itu diduga pelaku memang benar nggak adanya pungli itu. Cari tahu kebenarannya, kalau pungli itu terbukti dilakukan, itu PJ Gubernur harus memecatnya, ujar Baskami kepada Sumut Pos Jumat hari ini. Baskami pun mempersilahkan para korban yang dipungli untuk menyampaikan aduan mereka secara resmi di DPRD Sumut. Nantinya DPRD Sumut akan memanggil Dinas PUPR Sumut dan pejabat menjadi terduga pelaku pungli. Laporkan kepada kami akan dipanggil mereka. Dinas PUPR Sumut akan kami undang mereka. Kalau terbukti kami DPRD Sumut yang meminta PJ Gubernur untuk menindak anggota tersebut. Gak zamannya lagi minta-minta uang, begitu ujarnya. Baskami pun minta semua pihak untuk tidak lagi melakukan pungli dalam bentuk apapun. Tidak ada lagi pungli-pungli, berantas pungli, tegasnya. Dan untuk informasi kali ini memang kebetulan bersumber dari wilayah Sumatera Utara.
Mudah-mudahan di daerah kawan-kawan yang menonton video ini tidak terjadi hal ini. Jika ada permasalahan silahkan langsung dilaporkan kepada pihak berwajib. Mudah-mudahan informasi ini bisa mengedukasi bagi kawan-kawan yang tengah berjuang untuk mendapatkan NIP 3K. Tidak lupa untuk tujuan video ini diunggah tidak lain dan tidak bukan sebagai wahana edukasi terkait dengan politik maupun terkait dengan perjuangan nasib bagi sahabat-sahabat untuk mendapatkan NIP 3K atau status sebagai ASN P3K di tahun 2023 maupun menyongsong di tahun 2024. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.